101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Dan pagi hari ini kami juga akan berbincang pendengar bersama dengan pengamat pendidikan ya, dengan Pak Indra Karismiaji. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Indra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Syukur alhamdulillah. Ini menyambut Hari Guru yang momentumnya akan jatuh pada hari Jumat besok ya Pak Indra. Kalau tadi saya sempat berbincang juga bersama dengan Wasekjen PGRI Pak Dudung ya, yang sempat berbagi cerita ada beberapa hal yang belum terselesaikan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan guru seperti itu. Ada salah satunya ini berkaitan mengenai gaji guru. Kalau tadi Pak Dudung sempat cerita, sempat berkunjung ya terdekat di wilayah Garut, itu ada yang gajinya mungkin hanya sekitar 250.000, tapi ada juga guru yang gajinya sampai puluhan juta. Ini gapnya sangat jauh sekali begitu. Kenapa masih bisa terjadi seperti itu Pak Indra? Udah ada kajiannya, Bank Dunia itu sudah membuat kajiannya kalau nggak salah tahun 2011 atau tahun 2012, dan itu sudah dipaparkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Problemnya adalah guru kita kebanyakan. Jadi rasio guru kita itu 1:13. Jadi satu guru itu mendidik 13 anak lah. Jadi satu guru bandingannya 13 anak. Padahal negara-negara lain kayak Singapura, Amerika, Jepang, Tiongkok itu rata di 120-an. Gitu. Nah, kalau menurut Bank Dunia ini kualitas itu nggak akan terdistorsi, berkurang kalau rasionya masih 1:32. Jadi kan gapnya jauh banget tuh gitu. Andai kita memang negara kita itu anggarannya terbatas, kita bisa membuat rasio guru 1:32. Itu menurut kajian akademis tidak akan mengurangi mutu kan gitu. Nah, sedangkan kita di 1:13 gitu. Jadi jumlah gurunya kebanyakan. Makanya mau berapapun anggarannya, karena pembaginya itu banyak, ya nggak akan bisa sejahtera kan begitu. Jadi memang tata kelola gurunya yang tidak profesional, yang belum diatur secara baik, dan kita selalu saling menyalahkan kan begitu. Jadi pemerintah pusat selalu menyalahkan pemerintah daerah menyalahkan pemerintah pusat karena anggarannya kurang. Jadi saling menyalahkan, padahal kembali kalau kita mengacu ke konstitusi, pasal 31 jelas mengatakan kita butuh satu sistem pendidikan nasional. Nah, ini kan berarti tata kelola guru harusnya masuk ke dalam satu sistem pendidikan nasional itu. Nah, faktanya sekarang guru ini diatur oleh beberapa sistem kan begitu. Berarti apa yang terjadi dalam tata kelola guru itu sudah melanggar konstitusi. Nah, ini juga yang tidak pernah digugat, tidak pernah secara gamblang itu diungkapkan ke publik kan begitu. Jadi memang untuk urusan pendidikan ini juga ada kajiannya yang mengatakan masyarakat kita cenderung komplasen. Artinya ya terima-terima aja, nganggap semua baik-baik aja kan begitu. Itu memang secara umum problematika pendidikan kita, Mbak. Ini menarik tadi kalau saya sempat ada pernyataan Pak Dudung justru yang mengatakan bahwa kekurangan guru karena banyak sudah lolos namun belum mendapatkan sertifikat. Ini yang berkaitan juga dengan guru P3 karena itu seperti apa sebenarnya Pak Indra? Ya kan justru itu karena datanya nggak pernah dibuat yang secara fix dan begitu. Jadi bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu pejabat eselon 1 Kemendikbud. Pertanyaan saya simpel. Sebetulnya guru kita tuh ada berapa sih Pak Dirjen kan? Dia cuma senyum, hanya Allah yang tahu kan. Jadi karena yang terdata di Kemendikbud saja 3,1 juta kan begitu. Itu yang terdata ya, kan begitu. Dan jumlah siswa kita sekitar 50 juta, itu kan tadi 1:13.
Nah, banyak guru-guru yang tidak terdaftar di Dapodik kan. Itu banyak sekali yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi kalau tadi sahabat saya Pak Dudung mengatakan kita kekurangan guru, yang dimaksud adalah kekurangan guru PNS yang dibiayai oleh 100% oleh negara. Itu yang kurang jumlahnya. Tapi sebetulnya kalau di secara rasio sebetulnya cukup. Jumlah guru PNS kita itu rasionya terakhir itu saya lihat 1:32 kan begitu. Jadi dari jumlahnya. Tapi mungkin problemnya adalah distribusinya. Karena banyak sekali guru PNS ini yang nggak mau ngajar di daerah-daerah terpencil, daerah 3T kan begitu. Bahkan dulu saya tahu persis Pak Muhajir, Menteri Pendidikan yang sebelum ini, punya program guru garis depan, jadi memang membiayai guru-guru yang mau ngajar di garis depan, di daerah 3T kan begitu. Tapi setelah setahun dicek, orangnya udah hilang. Nggak ada lagi kan begitu. Nah, ada yang mengatakan ditarik ke kabupaten, ke kota, ke ini. Jadi dia hanya mencari status aja untuk ya tadi menjadi ASN, menjadi ini. Jadi sebetulnya tidak ada keinginan untuk mengabdi di daerah terpencil kan begitu. Padahal kalau kita melihat namanya ASN, bahkan kan ada sumpahnya itu mau ditempatkan di manapun harusnya kan begitu. Tapi faktanya nggak seperti itu karena banyak sekali ya yang lobby-lobby khusus dengan pemerintah daerah, ada mungkin jadi tim sukses. Jadi itulah yang membuat kacau pendidikan kita memang sering kemudian berbaur dengan politik. Gitu. Ini kalau sistem pengelolaan, jadi ruwet sekali lah. Sistem pengelolaan guru PNS saat ini bukankah dikelola pusat ya Pak? Tapi kan penempatannya di daerah, dia di bawah ASN daerah. Itu yang membuat sekarang program P3K-nya, jadi itu loh, ada undang-undang otonomi daerah kan. Iya. Nah, itu yang mengatur adalah pemerintah daerah. Padahal konstitusi mengatakan kita harusnya punya satu sistem pendidikan nasional. Iya. Gitu. Kecuali memang konstitusinya mau diganti. Tapi karena konstitusi bunyinya seperti itu, kita melaksanakannya dengan sekarang kita multi sistem ini, kita sudah melanggar harusnya begitu. Pandangan saya ya, makanya kan kacau balau. Gitu. Iya. Pusat mengatakan butuh 1 juta guru, di daerah bilang anggarannya nggak ada, gitu. Jadi ya serba masalah. Kalau di Jakarta seperti apa, Pak? Kalau di Jakarta kecenderungannya pasti lebih kebanyakan guru. Gitu. Di daerah kota besar itu pasti lebih banyak gurunya. Gitu. Kan justru itu yang tadi saya katakan. Dari secara rasio, secara jumlah guru kita kebanyakan. Kenapa? Ya karena mereka lebih banyak maunya ngajar di kota besar. Sehingga yang disebut dengan kekurangan guru itu yang berada di daerah-daerah. Padahal harusnya ASN itu harus mau ditempatkan kayak tentara, kayak polisi kan gitu. Harusnya mau ditempatkan dimanapun, mau di pulau terpencil, di daerah 3T, di tengah hutan, itu adalah bagian tugas mereka karena mengabdi sebagai aparatur sipil negara ya. Gitu. Iya, terkait mengenai hal lainnya, mengenai kompetensi juga untuk dari kualitas guru sampai saat ini seperti apa pandangan Pak Indra? Nah, justru itu yang menjadi problem besar Indonesia. Kenapa kita ini mutu pendidikannya adalah salah satu yang terburuk di dunia. Jadi tahun 2015 Kemendikbud itu mengadakan sebuah tes yang namanya uji kompetensi guru. Nah, tebak Mbak, nilai rata-rata guru-guru kita berapa? Berapa tuh? Kira-kira aja lah, menurut Mbak Dinda berapa? Nggak terbayang saya sih Pak. Dari skala 1 sampai 100.
kira-kira rata-ratanya berapa? Menurut orang awam deh, gitu. Yang punya pandangan dunia pendidikan kita, mutu guru kita gimana sih? Berapa? Sekitar 75 kah? Oke, nilai rata-rata guru kita 56, Mbak. Oke. Nah, kalau di kampus 56 tuh kira-kira nilainya berapa? Nggak mungkin A kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin B kan? Iya. C pun di bawah kan gitu. Nah, jadi kalau di kampus nilai 56 tuh lulus nggak? Nggak Sudah lulus pasti kan, tidak. gitu. Nah, itu adalah nilai rata-rata guru kita. Jadi ini bukan bermaksud mendiskreditkan guru kita ya kan gitu, tapi memang faktanya seperti itu. Kenapa? Nah, kan kita tanya dulu kenapa. Satu, memang pemerintah tidak punya program pelatihan guru yang mumpuni. Dan itu juga ada kajian akademisnya dari OECD kan begitu. Contoh aja, ini program unggulannya Mendikbud yang sekarang. Itu kan guru penggerak. Ya kan? Jadi pelatihan guru dengan nama guru penggerak. Targetnya dari pertama kali menteri menjabat tahun 2019 sampai nanti 2024 adalah 405.000 guru yang akan dilatih. Angkanya gede ya, bagus ya, 405.000 guru selama 5 tahun itu. Nah problemnya yang terdaftar tadi guru kita 3,1 juta. Jadi kalau yang dilatih hanya 405.000 guru, ya kan, yang 2.700.000 kapan dilatihnya? Ya kan? Jadi ibarat pisau, mau setajam apapun, kalau dipakai terus tapi nggak pernah diasah, akan tumpul juga kan? Itu problem umum dari sistem pendidikan nasional kita. Tidak ada program yang mumpuni untuk melatih guru-guru kita. Yang tiap tahun itu diasah upskilling kan gitu. Jadi upskilling mereka dilatih terus kan begitu. Kalau di negara lain, gurunya 3,1 juta, ya tiap tahun dilatih 3,1 juta kan. Jadi bukan 5 tahun 405.000 guru. Padahal jumlah gurunya 3,1 juta. Itu kan sudah problem. Ya kan? Berarti memang dari sisi anggaran tidak mendorong ke bagaimana guru-guru kita ini terlatih. Yang bahkan pemerintah itu berani loh melanggar undang-undang. Jadi kalau kita punya undang-undang guru dan dosen, undang-undang tahun 2005 ya kan begitu, yang mengatakan kalau targetnya tahun 2015 yang lalu, jadi kita sudah bicara 7 tahun yang lalu, 3,1 juta guru ini sudah dilatih dan disertifikasi. Ternyata sampai hari ini baru 1,1 juta guru, 1,2 juta guru yang dilatih dengan program PPG ini dan tersertifikasi. Jadi memang tidak ada prioritas untuk bagaimana guru-guru kita menjadi guru-guru yang hebat kan gitu. Jadi prioritasnya sangat beda dengan infrastruktur misalnya, ya kan? Itu presiden kita betul-betul meningkatkan anggaran, ditungguin ya kan programnya untuk infrastruktur kan begitu. Artinya bukan saya bukan mengatakan infrastruktur nggak penting kan gitu. Tapi kita bicara keberpihakannya kan begitu. Nah sekarang di program SDM unggul itu nggak ada peningkatan anggaran untuk bagaimana guru-guru kita dilatih kita. Jadi mungkin kita perlu mengingatkan presiden kan gitu. Di lagu kebangsaan kita pun bunyinya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya kan. Iya. Bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya kan. Nah itu harusnya melalui guru kan gitu. Jadi itu problem pertama yang sudah dibahas, dikaji oleh OECD tapi nggak dilaksanakan pemerintah. Nggak ada rekomendasi untuk membuat kurikulum baru, buat asesmen baru kan, UN diganti asesmen nasional kan begitu. Nggak ada, tapi malah yang dilakukan oleh pemerintah kan begitu.
bukannya guru-guru kita dilatih keseluruhan, tapi malah ganti kurikulum baru, malah ganti asesmen baru. Jadi apa obat yang diresepkan oleh dokter yang kita bayar mahal nggak dibeli gitu. Mereka beli obat yang sama kayak dulu-dulu lagi. Gitu. Pak Indra, ini itu problem kita. Iya, apa yang Bapak jelaskan tadi ini sebaiknya memang anggaran untuk gaji dan tunjangan bisa tetap berupa transfer daerah. Lantas apa masukan lain Pak Indra selaku pengamat pendidikan untuk peningkatan kualitas guru yang bisa jadi sejalan dengan peningkatan pendapatan mereka merata begitu, tidak ada gap besar lagi? Kita harus punya sistem pendidikan nasional yang diperbaharui. Jadi kita dan problemnya kita itu nggak pernah punya, ini selalu saya sampaikan berulang kali, kita nggak pernah punya yang namanya cetak biru atau grand design pendidikan Indonesia, di mana tata kelola guru berada di dalamnya, kan begitu. Jadi sebetulnya kan simpel Mbak, kalau kita mau berhitungnya dengan cara bodoh, Indonesia itu pemerintah kita nggak akan berani jawab. Sebetulnya kita tuh butuh berapa guru sih? Karena tadi angkanya nggak pernah jelas. Mereka nggak punya perhitungan yang matang karena nggak punya cetak birunya. Kalau buat saya kan sebetulnya gampang. Oke, kita itu punya berapa murid? Kalau kita punya sekian banyak murid dengan rasio 1 banding, ya kita nggak usah paling inilah, kita 1 banding 25 misalnya. Berarti kita butuh guru itu berapa? Kan gampang kan? Udah ketahuan, oke, kita punya guru sekian. Nah, itu akan kita tempatkan di titik-titik mana, kan gitu. Jadi, siapapun gurunya, itu harus mau tempat titiknya di mana, karena itu memang penugasan. Kan? Setelah itu, kualifikasi guru yang kita butuhkan seperti apa? Jadi juga nggak sembarangan rekrut, kan gitu. Bukan hanya mereka yang mau ngajar di daerah terpencil, tapi sebetulnya nggak punya kapasitas, kan. Jadi, semuanya harus siapkan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya satu sistem pendidikan nasional dan punya cetak birunya. Nah, ini sepertinya pemerintah memang tidak pernah punya keinginan untuk menyusun cetak biru. Kenapa? Karena akan ketahuan kalau hal-hal yang nggak penting dibuat kan akan kelihatan. Ya kan? Tadi misalnya harusnya nggak setiap menteri ganti kurikulum kan gitu. Semua orang tahu. Gitu. Tapi faktanya tiap ganti menteri pasti ganti kurikulum. Kenapa? Karena ada kepentingan finansial di sana, kan begitu. Tiap kali ganti buku, tiap kali ini itu kita tahu semua. Tapi kita nggak pernah bisa tunjukkan, dan tidak ada tadi keinginan pemerintah. Masyarakatnya juga terima-terima aja. Kalau itu bukan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Pak Indra, kalau berkaitan sertifikasi yang tadi Bapak maksud, sama nggak sih sama izin praktek begitu? Siapa yang mengeluarkan lisensi? Kan kalau dokter ID, jurnalis ada Dewan Pers, seperti itu. Harusnya memang dibuat oleh lembaga independen. Kalau sekarang kan masih pemerintah, kan begitu. Jadi memang rancu sekali kan begitu untuk makanya kualitas guru-guru kita nggak pernah beres-beres kan begitu. Karena juga nggak pernah dikelola. Ini saya belum bicara dalam-dalamnya ya. Gitu. Seringkali yang dibuat pelatihan oleh pemerintah itu tanda tangannya 4 hari, tapi acaranya cuma 1 hari. Jadi dari sisi waktu aja sebetulnya cuma hanya untuk ngabisin anggaran. Guru Jakarta dibawa ke Bali, guru Bali nanti dibawa ke Medan, guru Medan dibawa ke Makassar. Itu kan secara anggaran gede banget kan. Dan itu tadi, acaranya itu 4 hari harusnya, tapi cuma diisi 1 hari. Yang lainnya jalan-jalan, yang lainnya terserah mereka mau kemana kan gitu. Belum lagi kita bicara mutu dari pelatihnya. Ya kan? Memang mumpuni nggak? Jangan-jangan memang, saya sering ketemu pelatih Kemendikbud ini, mohon maaf, memang hebat membaca PowerPoint kan. Tapi kemampuannya sendiri untuk melatih nggak ada. Nah, sedangkan di negara lain, contoh saya juga tahu persis di Rusia, yang mereka siapkan dulu itu adalah pelatih-pelatih guru. Jadi betul-betul pelatih gurunya itu dikontrol, disiapkan, kan? Baru kemudian dia turun ke bawah untuk melatih guru-guru. Dan itu mereka ngambil malah dari Singapura.
Gitu. Jadi pelatih gurunya ini dilatih oleh trainer-trainer dari Singapura, karena dianggap Singapura itu salah satu negara yang tentunya butuh pendidikannya termasuk paling bagus kan. Dan itu dilelang gitu. Jadi betul-betul yang terbaik yang diambil. Nah kalau kita ini nggak jelas, bahkan juga salah satu hal yang menurut saya aneh dan itu terjadi di Indonesia adalah guru dijadikan pelatih guru kan gitu. Itu di Indonesia. Bayangin guru dijadikan pelatih guru, jadi jeruk makan jeruk kan gitu. Di negara lain nggak ada, guru tugasnya adalah mendidik siswa. Mereka akan dilatih oleh pelatih guru kan begitu, yang memang tugasnya melatih guru. Jadi kemampuannya andragogi, bukan pedagogi kan gitu. Nah itu kalau kita lihat kan ruwet banget Mbak problemnya. Tapi memang kita ini pendidikannya nggak dikelola secara profesional, bahkan orang yang tidak memiliki kemampuan membangun manusia malah dijadikan menteri, dia kacau terus kan. Pak Indra, refleksi paling dekat pada peringatan Hari Guru yang akan jatuh besok, apa ini yang mungkin ingin disampaikan? Ya, pertama-tama tentunya selamat Hari Guru bagi semua pendidik ya di seluruh Indonesia. Perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa itu masih panjang, mendaki dan terjal kan begitu. Jadi kita kemampuan guru-guru kita sendiri itu memang butuh sekali tadi diasah. Ya kan banyak sekali PR-PR yang harus kita awal kita lakukan bersama. Nah, masukan saya buat guru-guru, jadilah guru-guru yang kritis. Kalau memang banyak program pemerintah yang tidak sesuai, ya itu juga bersuara. Karena kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang kritis kan. Jangan malah guru-guru kita ini justru mau diadu domba antara satu guru dengan guru lainnya, karena menganggap yang satu pro pemerintah, yang satu adalah oposisi kan. Dan itu yang terjadi sekarang. Justru kita harus sama-sama melihat menjadi kritis, dan apa yang memang tidak sesuai ya harus disuarakan. Kita justru harus menuntut, karena sekali lagi tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas pemerintah. Kita menjadi bagian dari sana, tetapi yang mengatur adalah pemerintah, itu beban tanggung jawabnya di sana. Jadi kalau nggak beres, ayo sama-sama kita awal. Jangan malah kita bertikai satu sama lain. Baik, Pak Indra, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta pagi hari ini, Pak. Sama-sama, Mbak. Salam sehat selalu ya, Pak Indra. Selamat pagi. Terima kasih. Demikian pendengar pengamat pendidikan Bapak Indra Karismiaji. Dan untuk Anda juga boleh bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 081212349912. Menyambut ya Hari Guru Nasional yang akan diperingati pada besok Jumat 25 November 2022. Siapa sosok guru yang akan selalu Anda ingat? Anda boleh bergabung dan tentunya berbagi informasi update pantauan lalu lintas di pagi hari ini di 081212349912.